Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara-saudara sekalian dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Vian di NTT. Pertanyaannya adalah, Shalom Romo, Shalom saudara Vian. Romo, saya mau bertanya kepada Romo mengenai latar belakang munculnya gereja Anglikan sebelumnya, dan apa yang dasar teologi gereja tersebut, dan kira-kira apa perbedaan yang mendasar gereja Anglikan dari gereja lainnya, dan siapa pendiri gereja tersebut. Mohon penjelasannya. Saudara Vian, Anglikanisme adalah salah satu cabang besar dari reformasi Protestan abad yang ke-16 dan suatu bentuk kekristenan yang mengandung di dalamnya campuran antara tradisi Protestan dan Katolik Roma. Anglikanisme adalah suatu lembaga keagamaan yang diorganisasi secara longgar di dalam suatu persekutuan Anglikan seluruh dunia, dan yang merupakan pecahan atau percabangan daripada gereja Inggris yang mengakui Uskup Agung dari Canterbury di Inggris sebagai kepala nominalnya. Gereja Anglikan sangat menghargai penyembahan tradisional dan struktur gereja tradisional yang beroperasi secara otonomi dan fleksibel di dalam daerah-daerah tertentu di dunia. Meskipun persekutuan Anglikan mempunyai pengakuan iman yang disebut sebagai 39 Articles atau 39 artikel, tetapi pada prakteknya mengizinkan interpretasi atau tafsir yang bermacam-macam. Dengan demikian, orang-orang Anglikan melihat diri mereka sebagai memiliki suatu kelompok atau seperti klaster gitu ya, kelompok itu daripada kesalehan bersejarah dan kesetiaan prosedur, tetapi tidak punya aturan yang kokoh, sedikit saja. The Book of Common Prayer atau buku doa bersama, suatu kompilasi daripada bentuk-bentuk liturgi gereja yang awalnya dikeluarkan pada tahun 1549, mewakili keyakinan iman yang terpisah dan tak terkait dengan gereja Roma dan merupakan ciri daripada identitas gereja Anglikan. Buku doa itu diambil dari spiritualitas Inggris kuno dan terlembaga di dalamnya keunikan dari kekristenan Anglikan. Sejarahnya, gereja Inggris adalah gereja ibu dari persekutuan Anglikan, memiliki sejarah kekristenan yang panjang. Barangkali mulai dipraktekkan di Inggris tidak lebih lambat daripada pada abad ketiga. Pada abad keempat, gereja ini ditegakkan dan menjadi mapan, sehingga ada 3 uskup Inggris
yaitu Uskup Londinium di London, Eboracum di York, dan Lindum di Lincoln. Dan dari uskup ini mengirimkan konsili di Arles, sekarang di Prancis, pada tahun 314. Pada abad kelima, sesudah orang-orang Roma mengundurkan diri dari Inggris dan orang bangsa Anglo-Sakson menyerbunya, Santo Iltut dan Santo Patrick atau Patrikos melakukan karya misi di Wales, W-A-L-E-S, dan di Irlandia. Masing-masingnya terpisah dari kekristenan yang ada di Eropa pada abad ke-5 dan ke-6. Kekristenan di pulau-pulau Inggris, khususnya yang di sebelah utara, dipengaruhi oleh kekristenan Irlandia yang diorganisasikan sekitar biara-biara, bukan sekitar tahta-tahta keuskupan. Pada tahun 563, Santo Kolumba mendirikan suatu komunitas biara yang sangat berpengaruh di Pulau Iona, di pulau-pulau Hebrides dalam di Skotlandia. Suatu langkah sejarah yang penting dari gereja Inggris adalah dilakukan pada tahun 596 ketika Santo Agustinus dikirim sebagai misionaris ke Inggris oleh Paus Gregorius Agung. Dia diperintahkan untuk menginjili kerajaan-kerajaan Inggris Selatan yang kebanyakannya masih bersifat pagan dan mendirikan organisasi kegerejaan Roma. Dia sangat berhasil memberitakan Injil kepada raja dari Kent, mentobatkan dia dan sejumlah besar dari pengikutnya pada tahun 597 menjadi Kristen. Keuskupan Agung dari Agustin di kota Canterbury tidak lama kemudian menjadi tahta simbol dari gereja Inggris yang menegakkan ikatan yang penting dengan Roma di bawah kepemimpinannya. Karya misi yang selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh Santo Aidan di Inggris Utara pada tahun 634, membantu untuk mengokohkan gereja Inggris. Pada sinode di Whitby, W-H-I-T-B-I, pada tahun 664, gereja dari Northumbria, N-O-R-T-H-U-M-B-R-I-A, salah satu daripada kerajaan-kerajaan Inggris Utara, memutuskan hubungan dengan gereja Celtic dan menerima penggunaan gereja Roma, membawa gereja Inggris lebih penuh di dalam kaitannya dengan gereja Roma dan praktek-praktek gereja Eropa daratan. Gereja mula-mula di Inggris merupakan suatu campuran yang sangat khas dari pengaruh-pengaruh budaya British, Britania, budaya Celtic, dan budaya Roma. Meskipun mengadopsi struktur keuskupan yang sangat dipraktekkan dalam gereja Roma, gereja ini tetap mempertahankan pusat-pusat yang amat kuat di biara-biara. Salah satu biara Britania yang terkenal adalah Keuskupan Agung York dan Canterbury yang sering saling berkompetisi untuk menyatakan mana yang lebih unggul. Wakil-wakil dari gereja
Misalnya, ahli sejarah agung dan sarjana BED atau BED memainkan suatu peranan penting di dalam perkembangan budaya Inggris. Kadang-kadang gereja menemukan dirinya sendiri bertabrakan dengan raja-raja Inggris, misalnya seperti Santo Anselm, uskup agung dari Canterbury, dibuang dalam pembuangan pada waktu terjadi pertentangan di zamannya William Rufus dan Henry pertama. Kematian sahitan dari Santo Thomas Becket, BECKT, yang merupakan konflik gereja dan negara yang sangat terkenal, menunjukkan perhatian gereja untuk melindungi integritasnya melawan tahta kerajaan pada abad ke-12. Tulisan daripada John Wycliffe yang mempertanyakan bentuk daripada gereja abad pertengahan dan menjadi suatu protes yang sangat awal yang melawan pengendalian gereja Inggris oleh gereja Roma. Di bawah Raja Henry ke-8 pada abad ke-16, gereja Inggris memutuskan hubungan dengan Roma disebabkan karena Paus Clement yang ke-7 menolak untuk memberikan izin pada Henry ke-8 membatalkan perkawinannya dengan Putri Katerina dari Aragon, Spanyol. Berkeinginan untuk mengadakan reformasi, kecuali mengadakan reformasi, Raja Henry berniat untuk menggantikan otoritas Roma atas gereja Inggris dengan dia sendiri sebagai kepala gereja. Pada saat kematian Henry, episkop atau uskup agung Thomas Cranmer mulai mengubah hubungan gereja Inggris dengan reformasi dan mengkaitkan gereja Inggris dengan gerakan reformasi Protestan di Eropa. Bukunya yang disebut buku Doa Bersama merevisi bentuk tradisional, merevisi bentuk ibadah tradisional dan memasukkan di dalamnya ide-ide Protestan. Usaha-usaha ini namun demikian digagalkan oleh Ratu Mary yang berusaha untuk memulihkan kembali Roma Katolikisme di negara Inggris. Tetapi ketika Elizabeth I naik takhta pada tahun 1558, maka gerakan reformasi di Inggris mendapatkan kemenangan. Ahli teologi John Jewell menulis bahwa gereja Inggris harus kembali kepada sejarah kunonya. Richard Hooker, Hooker, membela gereja melawan serangan dari orang-orang Puritan Inggris dan orang-orang Katolik. Meskipun orang-orang Puritan mendapatkan pengaruh politik di persemakmuran pada pertengahan abad ke-17, tetapi restorasi yang terjadi berikutnya pada tahun 1660 menandai mulainya suatu pengaruh yang besar atas yang lebih dari seabad bagi gereja Inggris. Maka gereja mendominasi kehidupan
keagamaan menjadi suatu kekuatan sosial dan rohani yang sangat luar biasa dan sangat dekat mengkaitkan dirinya dengan kuasa dari kerajaan. Itu menghasilkan suatu bentuk dari karya cinta kasih, amal cinta kasih yang sangat mengesankan, dan para rohaniwan biasanya melakukan tugas-tugasnya sebagai pegawai negara. Gereja mendominasi kehidupan keagamaan Inggris, tetapi mulai kendur pada abad ke-19, meskipun usaha-usaha reformasi yang sangat impresif. John Wesley, Charles Simeon, John Newton, dan beberapa rohaniwan yang lain yang terkait dengan gerakan evangelical mendorong suatu perkembangan dari semangat keagamaan yang baru. Para orang awam evangelical, misalnya William Wilberforce dan sekte Clapham, bertarung untuk melawan perbudakan dan menghimbau diadakannya reformasi sosial. Pada awal abad ke-19, suatu gerakan Oxford dari orang-orang Anglo-Katolik, maksudnya orang Anglikan yang ibadahnya tidak beda dengan Katolik. Teologinya teologi Protestan, tapi cara ibadahnya adalah ibadah seperti Katolik, dan mereka disebut gereja tinggi, ya, atau gereja Anglo-Katolik. Jadi gereja membuat suatu usaha yang sangat impresif untuk merangkul keberbagian daripada kehidupan Inggris modern, sementara tetap mempertahankan identitas tradisionalnya. Perkembangan Anglikanisme secara internasional. Mulai dari zaman reformasi, gereja Inggris berkembang mengikuti perjalanan eksplorasi bangsa Inggris dan kolonialisasi. Dan itu gereja ini melayani orang-orang asli maupun orang-orang Inggris yang berada di luar negeri. Dan awalnya mereka menganggap dirinya setia kepada tahta keuskupan di Canterbury di Inggris. Lembaga-lembaga misi yang besar dari gereja Inggris sangat penting sebagai agen daripada pertumbuhan gereja Inggris di luar Inggris. Masyarakat sebagai yang masyarakat bagi promosi pengetahuan Kristen yang didirikan pada tahun 1699, masyarakat dari perkembangan Injil di bagian-bagian negara asing, dan masyarakat gereja misioneri gereja yang mulai pada tahun 1999 mencapai suatu identitas global. Masyarakat ini mengambil karya misi di antara orang-orang asli di daerah-daerah jajahan Inggris dan mulai proses untuk mengoperalihkan otoritas gereja kepada kepemimpinan orang lokal. Dengan demikian, Anglikanisme akhirnya berfungsi sebagai tubuh yang menghilangkan dominasi dominasi pusat di Inggris atas gereja-gereja lokal yang saling setia satu sama lain untuk membentuk iman yang diwarisi dari gereja Inggris. Jadi demikianlah kerajaan yang mengenai sejarah perkembangan gereja Inggris ini. Jadi kalau ditanya bagaimana gereja Inggris itu? Gereja Inggris itu gereja Protestan. Ajarannya ajaran Protestan. Tapi struktur gerejanya
itu seperti Katolik, ada uskup dan lain-lain. Dan ibadah-ibadahnya, liturginya itu seperti Katolik. Jadi kalau ditanya siapa pendirinya, ya pendirinya Raja Henry ke-8. Alasannya apa? Alasannya karena memperceraikan putri Catherine dari Aragon ditolak oleh Paus. Maka dia mengangkat dirinya sendiri sebagai pimpinan dari gereja Inggris. Saudara Fian, saya kira itulah yang dapat saya jelaskan mengenai gereja Anglikan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oh